Tangguh. Selamat datang di Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat kepada kalian semua yang telah lolos. Perkenalkan, aku Balkis dari D3 Tata Rias 2019 UNJ. Dan aku Tania dari D3 Tata Rias 2019 UNJ. Di sini kami sebagai host yang akan menemani video materi kali ini. Akan ada sambutan dari Korprodi S1 dan D3 Tata Rias. Jangan lupa disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswaku yang baru angkatan 2020. Kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang hebat, telah terpilih menjadi keluarga besar program studi D3 Tata Rias. Bagaimana? Pasti kalian senang kan? Nah, dengan diterimanya kalian di program studi D3 Tata Rias, maka kalian menjadi keluarga besar dan juga menjadi anak-anak kami di sini. Ya, kalian harus tahu bagaimana tanggung jawab sebagai mahasiswa. Sudah bukan anak-anak lagi. Waktu SMA mungkin sangat berbeda. Masa-masa SMA sangat berbeda dengan masa-masa di perguruan tinggi. Ini yang harus kalian pahami. Ya, kalian harus benar-benar mandiri. Tidak lagi harus dibangunkan pagi-pagi oleh orang tuanya untuk belajar. Kalau di kuliah ini nggak bisa. Kalau kalian males, ya kalian akan tertinggal. Makanya harapan saya di sini, setelah kalian masuk, kalian harus benar-benar mandiri, punya motivasi yang baik di dalam belajar nanti di program studi Tata Rias. Ya. Jadikan mahasiswa ini menjadi belajar di perguruan tinggi ini menjadi suasana yang sangat menyenangkan. Ya, sehingga kalian bisa punya teman banyak dan saling kompak, saling mengingatkan supaya bisa masuknya bareng, nanti selesainya juga bareng. Nah, kuliah di perguruan tinggi ini tidak sesederhana seperti SMA ya, atau bahkan kalian berpikir di SMA itu malah rumit, tapi di kuliah lebih rumit lagi. Lebih rumitnya apa? Ya kalian harus, kalau punya tugas harus dikerjakan sendiri gitu ya. Dan saling mengingatkan antara satu teman dan yang lainnya. Kalau SMA 3 tahun selesai, tapi di kuliah kalau kalian males, nah ini yang harus kamu pegang nih. Kalau males, teman-temannya selesai 3 tahun, bisa ketinggalan sampai 5 tahun. Apakah ada yang mau ketinggalan sampai 5 tahun kuliahnya? Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini ya. Oke, sekali lagi kalian harus tetap semangat dari awal sampai akhir, jangan pernah turun semangatnya. Ya, selamat datang sekali lagi, selamat bergabung menjadi keluarga besar program studi D3 Tata Rias. Selamat sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia sambutan dari Korprodi kita. Oh ya Kis, sebagai mahasiswa baru nih, pasti banget kan pengen tahu dosen-dosen di Tata Rias itu siapa aja sih? Iya, betul banget. Berikut kumpulan profil dosen program studi Tata Rias. Nah, gimana? Udah pada tahu kan dosen-dosennya? Jadi nggak bingung-bingung lagi dibuat nyapa, ya kan Tan? Bener banget. Oh ya Kis, di Prodi Rias kita itu ngapain aja sih? Wah, banyak banget, bakalan seru banget deh. Mau tahu apa aja sih kegiatan yang ada di program studi Tata Rias? Yuk simak video berikut ini.
Nah, itu dia Tan kegiatan yang ada di program studi Tata Rias. Wah, seru banget ya, Kis. Iya dong. Tapi tunggu deh, Kis. Kenapa tuh Tan? Teman-teman di rumah pasti mau tahu lebih lanjut lagi tentang Prodi Tata Rias. Yuk kita panggil narasumbernya. Yuk. Hai semua, balik lagi sama aku Tania. Hari ini aku udah sama narasumber kita kali ini dari Prodi Tata Rias, yaitu Bu Nurul Hidayah. Halo Ibu Nurul. Halo Tania. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Tania sendiri gimana? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum aku nanya tentang Tata Rias nih, aku mau nanya dulu tentang Ibu. Ya, Kesibukan Ibu selama pandemi ini kira-kira apa aja sih? ya. Nah ini yang harus dijelaskan mungkin ya kepada Tania, juga kepada mahasiswa-mahasiswa kita, baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru ya. Jadi selama WFH ini ya, kita selaku dosen maupun mahasiswa angkatan 2019 dan ke atas itu tetap melakukan pembelajaran ya. Pembelajarannya kita online, kemudian kita juga ada evaluasi, kemudian juga adanya ujian-ujian baik itu S1 maupun D3. Jadi selama libur atau pandemi ini kita harus terus produktif. Iya, Ya, jadi yang namanya dosen tetap harus ngajar, mahasiswa tetap harus belajar, yang namanya ujian pun tetap harus berjalan ya, karena itu kan hak setiap mahasiswa untuk lulus ya. Mungkin itu kegiatannya secara umum ya. Pertanyaan selanjutnya masih seputar Ibu nih. Ya. Udah berapa lama sih Bu jadi dosen di Tata Rias ini? Ya, kalau Ibu sendiri ya kurang lebih sekitar 12 tahun ya. Oh, udah lama juga Ya udah lumayan lama sih. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Menurut Ibu Prodi Tata Rias itu sendiri tuh seperti apa sih? Definisi menurut Ibu? Ya oke, Prodi Tata Rias ya. Nah ini untuk diketahui sama mahasiswa baru ya. Mungkin kalau Tania sendiri sudah paham ya sebagai senior untuk adik-adik kelasnya. Nah Prodi Tata Rias ini sebenarnya adalah program studi di mana semua mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di program studi kita ini harus mengikuti mata kuliah keahlian Tata Rias atau keahlian kecantikan. Kalau di program studi ekonomi atau program studi seni bahasa, mereka kan khusus juga ya, seni bahasa seperti apa, ekonomi akuntansi seperti apa. Nah kalau di program studi Tata Rias kita memiliki kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa, di mana kompetensinya itu berhubungan sekali dengan Tata Rias, baik Tata Rias rambut, kulit, pengantin, kewirausahaan dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih Bu yang dipelajari di Tata Rias ini? Ya, yang dipelajari satu ya, mata kuliah umum harus dipelajari. Apa sih mata kuliah umum? Nah, kalian harus ketemu juga sama yang namanya mata kuliah agama. Kemudian mata kuliah Pancasila ya. Kemudian mata kuliah kependidikan. Ada juga kimia, Iya, kimia. akuntansi, ketemu lagi kita ya. Nah, habis itu baru ada mata kuliah pengantin. Lalu ada mata kuliah dekorasi, ruang pengantin seperti apa. Kemudian ada mata kuliah kosmetika tradisional, ada juga mata kuliah spa. Kemudian ada juga perawatan wajah baik manual maupun alat listrik, perawatan rambut, kemudian juga penataan rambut, sanggul rambut, sampai nanti di akhir ada mata kuliah praktek itu fantasi. Fantasi ini jadi seperti total look dari atas sampai bawah, itu ada riasannya itu seperti apa, imajinasi kalian seperti apa, diterapkan pada mata kuliah fantasi ini. Bener-bener kepake semua. Bener-bener kepake semua. Jadi setelah kita kuliah di kampus nih, oh begini ya belajar menata rambut, oh begini ya belajar tata rias wajah, oh begini ya belajar merias pengantin, ngeriasin artis, seperti apa, kemudian apa namanya pengaruhnya, lightingnya dengan kosmetik itu seperti apa. Nah, ada kosmetik yang tidak boleh digunakan pada lighting yang terlalu terang ya,
dia kosmetika yang berglitter itu justru akan bikin pecah, ada yang seperti itu. Nah itu makanya jadi kalian harus belajar dulu di tata rias wajah khusus sebenarnya. Mungkin itu secara garis besarnya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ya, boleh. Kan tata rias itu identik sama praktikum nih Bu. Ya, betul. Terus barang-barangnya itu alat praktik yang disediakan dari kampus itu apa sih Bu? Oke, ya betul sekali tadi yang Tania katakan, karena kan kita ini prakteknya kan harus selalu praktek mata kuliahnya. Lebih dominan lebih daripada dominannya teori. ya dibanding teori. Kalau teori itu untuk S1 mungkin hanya sekitar 60% teori, 40% praktek. Kalau D3 60% praktek, 40%-nya teori ya kalau D3. Nah, berarti di sini kita harus punya lab. Nah, kebetulan kita memang sudah punya lab di sini ya, yang seperti Tania juga tahu, kita ada lab pengantin, kita juga ada lab rambut, kita juga ada lab kulit ya. Yang disediakan itu kalau dari pengantin lah, kita anggaplah ini sedang ada di lab pengantin ya. Yang disediakan apa? Yang disediakan baju pengantin, semua daerah ini ada. Jadi kalau dosen mau demo atau mahasiswa mau ujian bisa pakai ya alat-alat yang ada di lab pengantin, baik itu baju pengantin, aksesoris ya, aksesoris pengantin, perempuan laki-laki itu juga udah komplit. Kemudian gebyoknya juga ada ya dan lain-lain. Nah kalau kita ke lab rambut, yang disediakan apa saja? Wasbak, catokan, ya, curly, hair dryer, steamer. Kemudian mungkin yang perlu dimiliki adalah baju praktek ya Tania ya. Iya. Kalau baju praktek atau jas lab ya itu wajib kalian punya ya. Nah kemudian kita masuk ke lab kulit. Di lab kulit ini yang disediakan adalah facial bed, lalu ada vapozone untuk facial ya. Kemudian ada lagi alat listrik yang multifunction ya. Kemudian ada lagi galvani, kemudian ada lagi primator, kemudian ada lagi G5 dan sebagainya. Jadi alat-alat yang besar itu ada. Sterilizer pun ada. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, Ya. ini yang sering ditanyain, apa sih Bu perbedaan kuliah tata rias sama kursus tata rias? Oke ya, ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan juga ya ke mahasiswa-mahasiswa kita ya. Jadi mereka suka ditanyain sama teman-temannya, kenapa nggak kursus aja, kenapa harus kuliah gitu kan? Nah disinilah kalian harus bisa menguatkan kepada masyarakat bahwa nggak apa-apa, ini kita kuliah tata rias berbeda dari kursus. Satu, kalau kita kuliah pasti kita mendapat ijazah, Iya betul. ijazah sebagai seorang sarjana. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu. Oke. Tata tertib yang berlaku di prodi tata rias itu apa aja sih Bu? Nah itu ya tata tertibnya. Jadi kalau tata rias itu kan kita kan praktek di lab, sehingga kalian harus mematuhi peraturan di lab. Sebelum mematuhi peraturan di lab, kalian harus paham dulu kalian ini sebagai seorang mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, di mana peraturan di Universitas Negeri Jakarta itu kepada semua mahasiswa itu sama ya. Kalian memiliki batas kehadiran itu 75%. Kalau tatap muka kita ada 16 pertemuan, kalian wajib hadir 12 kali pertemuan. Baru diizinkan untuk ikut UAS ya. Nah, itu mesti dipenuhi dulu satu. Nah, kemudian kalau kalian sudah masuk ke prodi rias, ketika kalian mau praktek, tadi kalian harus memakai baju lab. Kalian harus mematuhi jadwal ya, jadwal perkuliahan, jadwal masuk lab. Karena apa? Karena habis kalian gunakan jam ke-1, jam kedua, jam ketiga akan dipakai lagi sama adik kelas kalian atau sesi berikutnya. Sehingga jadwal ini harus kalian penuhi. Jangan kita mau praktek jam 8, kalian baru hadir benar-benar jam 8. Tapi datang lebih awal, paling tidak 15 menit atau 20 menit sebelum mulai praktek. Jadi kalian harus bisa mempersiapkan dulu, mempersiapkan diri, mempersiapkan model. Nah, bawa model juga jangan asal. Harus sesuai kriteria. Harus sesuai dengan kriteria ya. Karena tetap nanti akan dipimpin oleh dosen pas praktek di lab. Gitu. Jadi baju lab, jadwal lab, tata tertib lab ya, harus menggunakan jas lab sampai ke kaki juga, sampai ke sepatu juga ya, harus menggunakan sepatu yang
diarahkan di lab tersebut, misalnya lab kulit apa, lab rambut apa, lab pengantin apa. Kemudian juga dalam menggunakan alat lab tata tertibnya, itu alat-alat semua tuh harus steril. Dan kalian harus menata alat, kemudian bahan dan kosmetik secara baik ya, secara tepat. Lalu dilarang makan dan minum di ruang lab. Ya, dilarang meninggalkan lab dalam keadaan kotor, sampah di mana-mana, cat rambut di mana-mana. Ya, itu dilarang. Kemudian juga dilarang membawa alat-alat lab yang ada di prodi rias. Dan untuk talk show kali ini aku mau makasih sama Bu Nurul. Iya, sama-sama Tania. Selamat datang adik kelas ya, mahasiswa baru. Kami tunggu, harus semangat kuliahnya. Dah, wassalam. Nah, gimana? Udah pada tahu kan tentang program studi Tata Rias? Semoga video ini bisa memberikan informasi kepada kita semua. Sekian dari kami, sampai jumpa di perkuliahan nanti. PKKMB Prodi Tata Rias 2020. Asa Karya Budaya.